Itu berarti bata iman yang ada itu harus diaplikasikan menurut Pak itu kemarin Pak Dokter itu. Tanpa aplikasi itu imannya sekedar teori saja. Seolah-olah hanya menghafal rukun iman dan rukun iman. Nah, jadi berpesan-pesan kepada kebajikan dan kesabaran itu aplikasi itu sebenarnya. Ya. Jadi kita disuruh untuk mengaplikasikan. Nah, juga Allah berfirman, Inna ataina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Tidakkah aku telah memberimu banyak? Maka sembahlah Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, itu. Jadi suruh kita berpraktek memang. Nah, saya pernah suatu waktu memesan alat. Ada itu alat di sudut meja bersiku begini untuk menahan kaca. Saya perlukan untuk kotak film. Maka saya datang ke STM Jalan Sunu, ya. Saya pesan di sana. Di sana saya pesan 1 minggu saya datang belum dikerja. Dia bukan tidak tahu ilmunya bagaimana membuat cekungan itu, tetapi dia tidak, karena tidak pernah berpraktek barangkali, ya. Ujung-ujungnya tidak jadi itu alat. Tidak jadi. Dia tahu, dia terangkan sama saya, sebenarnya ini cara membuatnya begini. Dia tahu. Tapi kenapa dia tidak buat? Nah, itulah pentingnya kita perlu banyak berpraktek sebenarnya, ya. Mempraktekkan ilmu itu, ya. Hanya dengan berpraktek teori itu bisa jalan. Sebenarnya teori itu juga berasal dari praktek. Praktek yang dibuat menjadi ada asas-asas, ada teori. Nah, menjadilah dia satu ilmu yang bisa Nah, itu. Jadi kembali saya katakan bahwa idealnya memang satu ilmu itu harus dipraktekkan. Jadi lembaga-lembaga penelitian harus disertai dengan lembaga praktisi, ya, keterampilan dalam hal ini, ya. Kita bersyukur di majelis kita ini kita punya pengurus ada merencanakan untuk membuat pelatihan-pelatihan bagi generasi muda dan anak-anak santri, kemudian majelis-majelis, sehingga mungkin bisa kita aplikasikan ilmu-ilmu terapan itu, ya. Ya, sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang urgensi ilmu. Imam Bukhari ada satu bab khusus, judulnya itu al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata, maka harus ada ilmunya. Ya. Kenapa? Karena kita akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmin, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentang itu, karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, bahwa ilmu itu harus diamalkan. Ilmu itu dia bukan ibadah li zatihi, tapi ibadah li gairihi. Jadi bukan ibadah zatnya ibadah, tetapi ada yang diinginkan dari itu. Ya, bukan ilmu itu sendiri ibadah, tapi ada yang diinginkan dari itu. Makanya dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka dia dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Ya, di sini disebutkan ilmu, menuntut ilmu. Padahal jalan menuju surga itu banyak. Ada sholat, puasa, haji, banyak sekali. Berbakti kepada orang tua banyak. Tetapi kenapa disebutkan hanya ilmu? Karena semua itu kita tidak bisa lakukan, menuntut ilmu, sholat apa dan sebagainya, kita tidak bisa lakukan kalau kita tidak punya ilmunya. Ya, kita tidak mungkin bisa sholat kalau kita tidak tahu ilmunya. Kita tidak mungkin bisa haji kalau kita tidak tahu ilmunya. Maka kita harus punya ilmu, dan ilmu itu harus diamalkan, karena nanti akan ditanya. La tazalu qadam 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak bergeser kaki kita pada hari kiamat kecuali nanti kita akan ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya an ilmihi fima fa'ala,
tentang ilmumu, apakah kau sudah amalkan? Jadi kalau kita sudah punya ilmu, apakah kita akan ditanya nanti, apakah kita sudah amalkan? Nah sekarang ilmu itu luas, ya seperti tadi di internet banyak sekali ilmu, itu luas. Sedangkan umur kita ini pendek.